Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifda Fitriani Saharudin dengan NPM 22150611114 dari kelas PSTIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai struktur direktori Linux untuk tugas sistem operasi. Jadi yang pertama, struktur direktori di sistem operasi Linux itu mengikuti hierarki yang terorganisir dengan baik. Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah struktur direktori dasar yang umumnya ditemukan di sistem Linux. Bisa dilihat yang paling atas itu ada root, dia itu simbolnya kayak slash. Terus di root ada boot, bin, dev, etc, home, lib, media, mnt, opt, sbin, srv, sis, tmp, usr, var, dan ini bisa dilihat selengkapnya di sini. Jadi langsung aja kita pertama ini saya langsung demokan di Ubuntu server. Untuk cara installnya hampir mirip-mirip sama seperti Ubuntu yang desktop, cuman kita unduhnya yang server. Pertama, klik kita ketikkan pwd untuk memeriksa sekarang kita sedang berada di mana. Nah, ini kan ada garis miring. Kita sekarang sedang berada di root di paling ujung di akarnya. Baiklah, kita sekarang ada di root directory, langsung aja ls, kita lihat di root isinya ada apa aja. Jadi di root itu ada bin, dev, home, lib32, libx32, media, ini bisa dilihat pada layar. Untuk selanjutnya, kita back dulu, keluar dari sini, cd, oke, pwd, kita lihat sekarang kita ada kembali ke root ya. Untuk yang berikutnya, ini ada bin atau binary. Direktori ini berisi berkas biner, executable atau bisa dieksekusi yang diperlukan untuk menjalankan sistem seperti perintah dasar, seperti ls, cp, dan mv. Sekarang coba kita lihat di direktori bin. Kita ke bin, cd, bin. Nah, sekarang kita sudah ada di bin. Langsung aja ls. Nah, ini di bin isinya ada banyak sekali, ini bisa dilihat pada layar ini. Sudah itu kita kembali lagi, kita keluar dulu cd, pwd, kita kalau keluar kita kembali lagi ke root, kembali lagi ke akar, ke direktori paling atas dalam sistem Linux. Untuk yang berikutnya itu ada boot. Berkas yang diperlukan saat proses booting seperti konfigurasi bootloader dan kernel disimpan di sini. Kita ke boot ya, cd boot. Nah, sekarang sudah di boot, kita lihat. Nah, di boot ini diisinya ada grup, ini trd, img, alt, ini bisa lihat di sini. Lalu kita kembali lagi, pwd. Nah, kita kembali lagi ke root. Untuk yang berikutnya itu ada dev devices. Directory ini berisi berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Coba kita ke cd dev. Nah, ini sudah di dev, kita lihat isinya tuh. Ada CPU, DMA, latensi CPU tuh bisa dilihat di sini isinya. Lanjut, kita kembali lagi cd, kembali lagi ke root. Nah, untuk yang berikutnya itu ada etc, etc, yang konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi disimpan di etc ini, di etc. Kita ke cd etc. Nah, sudah di sini kita lihat. Nah, ini isi dari etc tadi, bisa dilihat pada layar. Oke, kita kembali ke root. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada home. Directory ini adalah rumah bagi pengguna. Setiap pengguna memiliki directory pribadi di bawah slash home yang biasa dinamai dengan nama pengguna mereka. Kita cd home, kita ke home. Nah, tuh ini ada directory pribadi saya itu ada Rifda hehe. Baiklah, kita kembali lagi ke root. Oke, sudah di root. Yang berikutnya itu ada lib, library. Berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan atau library yang digunakan oleh berbagai program disimpan di sini. Kita coba ke lib, library. Kita lihat isinya. Nah, itu ada banyak. Bisa dilihat pada layar. Kita lanjut kembali aja. Kembali ke root. Nah, untuk selanjutnya itu ada media. Ini adalah tempat di mana perangkat penyimpanan portable seperti USB drive dan CD-ROM biasanya di-mount saat mereka digunakan. Kita pergi ke media. Nah, di media ini tidak ada ini ya,
karena tidak ada CD-ROM yang di mount saat digunakan. Lanjut aja, kita balik. Nah, ini sudah ke root. Berikutnya ada mnt mount. Directory ini digunakan untuk menggantungkan atau mount sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Coba kita... Nah, ini seperti biasa tidak ada karena sedang tidak ada ini ya. Directory yang tidak ada sistem berkas eksternal yang di mount secara sementara. Kita back aja ke root. Nah, lanjut itu ada OPT optional. Paket perangkat lunak tambahan atau opsional biasanya diinstal di sini. Mari kita lihat cd opt. Sudah di sini kita ls. Tidak ada perangkat lunak tambahan yang diinstal di sini. Saya tidak ada. Kita balik aja lagi ke root. Berikutnya itu ada proc ya, direktori virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Nah, ini bisa dilihat ini ada informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Sudah itu kita balik aja lagi ke root. Ada /root. Ini adalah direktori rumah super user atau pengguna root. Nah, ini kita sudah di root ya. Permission denied. Ini kita sudah di root. Coba kita pwd. Tuh, sudah di /, kita sudah ada di root. Untuk yang berikutnya itu ada run. Direktori yang digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Coba kita ke run. Nah, yang bisa dilihat di sini ini adalah berkas yang sifatnya volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Itu ada di sini. Lanjut aja, kita balik ke root. Berikutnya itu ada sbin atau sistem binary. Mirip dengan bin, tetapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Coba kita. Nah, ini bisa dilihat pada layar ya, ini isi dari directory sbin atau system binary. Lanjut aja, kita back ke root. Untuk yang berikutnya itu adalah srv, service. Direktori ini digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem, seperti data web server. Coba srv. Ini tidak ada isinya ya, karena dia hanya untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem seperti data web server. Kita back aja ke root. Lanjut, itu ada sjs. Direktori yang memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Coba block bus, class, devices, firmware, fs, hypervisor, kernel, module, power. Ini bisa dilihat di sini. Sudah, kita balik lagi ke root. Lalu ada tmp atau temporary. Direktori untuk penyimpanan berkas sementara. Isinya dapat dihapus tanpa resiko. Kita coba pergi ke tmp atau temporary ls. Kita lihat isinya tuh, bisa dilihat. Ini adalah isi dari tmp. Kalau sudah, kita balik lagi ke root. Lalu ada USR atau Unique System Resources. Direktori ini berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Coba kita ke USR. ls, bisa dilihat ada bin games include lib 32, lib 64, libxesc. Ini bisa dilihat pada layar. Kalau sudah, kita kembali lagi ke root. Untuk yang berikutnya itu ada var, variable. Direktori ini berisi data yang berubah secara dinamis, seperti log system, change, dan berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Coba kita lihat cd var ls. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah berkas sistem perpustakaan dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Jika sudah, kita kembali ke root. Lalu yang berikutnya itu adalah mnt atau mount. Kayaknya tadi ini di atas sudah. Ini adalah direktori yang digunakan untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Lalu ada opt optional. Ini paket perangkat lunak tambahan opsional biasanya diinstal di sini juga tadi sudah. Sekarang kita ke snap. Jadi snap. Step ini adalah direktori yang digunakan oleh sistem manajemen paket Snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang terisolasi.
Ini bisa dilihat ini adalah isi dari directory snap. Kalau sudah kita kembali lagi ke root. Baiklah. Di sini ada perlu diingat bahwa ini adalah struktur direktori umum dalam sistem Linux, tetapi beberapa distribusi Linux mungkin memiliki perbedaan kecil dalam struktur direktori mereka. Struktur ini membantu dalam organisasi file dan konfigurasi sistem agar lebih terstruktur dan dapat dikelola dengan baik. Ini aja. Oke, baik. Sekian penjelasan saya tentang struktur direktori Linux. Semoga dapat dipahami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.